Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang kami cintai, di dalam permasalahan masail fikih al-hadithah atau lebih dikenal dengan fikih kontemporer, fikih nawazil, ini pembahasan yang penting sekali untuk ditelaah, penting sekali untuk dicermati, penting sekali untuk direnungkan. Karena sebagaimana kita ketahui, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang layak pada setiap zaman, agama yang layak pada setiap tempat, kapanpun dan dimanapun berada. Islam mengatur semuanya. Merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah diutusnya Rasulullah SAW dalam menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, yaitu dengan datangnya syariat Islam yang selalu menjaga kemaslahatan, kebaikan terhadap hamba-hambanya, mencegah kemafsadatan atau kerusakan terhadap hamba-hambanya. Agama Islam yang selalu menjaga, mendahulukan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Maka dari itu, masailul fikih al-hadisah atau yang dikenal dengan fikih nawazil ini membahas mengenai hukum-hukum kekinian, kejadian-kejadian yang mungkin belum tertuang hukumnya secara transparan, sehingga muncul di era modern ini hal-hal yang memerlukan hukum yang tegas, yang transparan dan tidak menyalahi dalam syariat Islam. Maka ada 10 pembahasan yang kalian pilih nantinya di dalam mengerjakan tugas. Kami berikan pilihan 11 pembahasan, dipilih 10 sesuai jumlah kelompok. Yang pertama halaman 9. Halaman 9, fikih nawazil di dalam masalah ibadah. Nomor 1, mengenai isti'malu miyahis syarfis sihi, masalah penggunaan air limbah. Air limbah yang disuling sehingga air yang tadinya najis, tadinya kotor, menjadi air yang bersih, bening, jernih, bahkan tidak tercium aroma kotor sedikit pun. Maka bagaimana pendapat ulama mengenai masalah kesucian air tersebut? Di situ dijelaskan perbedaan ulama mengenai masalah istihalah. Istihalah adalah pengalian, berubahnya satu benda ke benda yang lain, zat satu benda ke benda yang lain. Sebagaimana perubahan daripada arak menjadi cuka, perubahan daripada darah menjadi misik dan sebagainya. Di situ ada tarjih, mana pendapat yang terkuat, apakah air limbah ini hukumnya suci mensucikan atau tidak. Di situ juga ada marojek atau referensi. Pembahasan yang kedua mengenai masalah at-taqabud fil muamalat al-masrofiyah al-mu'asyirah, yaitu serah terima di dalam transaksi modern. Itu ada dalam halaman 42. Di situ disebutkan apa yang dimaksud serah terima. Seperti yang kita ketahui, di dalam jual beli wajib adanya ijab qabul. Ijab qabul itu otomatis di situ terjadi serah terima yang diharuskan. Benda diberikan oleh penjual dan diambil oleh si pembeli. Nah, di dalam transaksi modern ini apa sih yang dimaksud serah terima? Bagaimana pandangan ulama?
Karena seperti yang kita ketahui, transaksi modern ini banyak sekali transaksi-transaksi di mana si penjual tidak menyerahkan barangnya secara langsung atau si pembeli mengambil barangnya secara langsung. Dan juga membahas mengenai perbedaan ulama di dalam menjual sesuatu yang belum diterima. Serah terima tentu beda-beda. Kalau jual beli HP misalkan, serah terima jelas memakai tangan, langsung diserahkan dan diterima. Jual beli tanah, serah terima berarti menggunakan sertifikat dan sebagainya. Di situ ada fatwa para ulama, dan terakhir ada marojik atau referensinya. Pembahasan yang ketiga di dalam halaman 51 mengenai ijra'ul uqud biwasailil ittisal al-hadithah, yaitu transaksi menggunakan alat modern. Bagaimana gambaran masalahnya, bagaimana secara fikih menyikapi akad tersebut, dan hukum di dalam permasalahan tersebut. Yang terakhir ada referensinya. Pembahasan yang nomor 4 mengenai pembahasan hukmu bai'i a'dha'il insan, halaman 55. Di situ ada pendahuluan, ada pendapat para ulama di dalam menghukumi jual beli anggota tubuh manusia, dengan berpijak bahwasanya apakah manusia memiliki anggota tubuhnya sendiri atau hanyalah sebagai titipan dari yang kuasa, sehingga timbul khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama diperbolehkannya jual beli anggota tubuh manusia atau tidak. Ada dalil daripada masing-masing pendapat, dan terakhir ada referensinya. Pembahasan yang kelima adalah mengenai bai'ul ismit tijari atau al-hukuk al-ma'nawiyah, halaman 60. Di situ dijelaskan hukukul ibtikar, dijelaskan juga madhaminul ismit tijari. Apa sih yang dinamakan ismut tijari, atau dikenal juga hak cipta atau karangan. Kita menulis, menuangkan ide-ide, dan bolehkah tulisan kita diplagiat, atau suatu merek dagang yang sudah terkenal, bolehkah merek tersebut dijual belikan? Maka di situ ada pendapat para ulama di dalam transaksi mengenai masalah hak cipta atau mengenai masalah merek dagang yang sudah masyhur atau sudah terkenal. Ada juga yang terakhir adalah marojik, referensinya. Pembahasan nomor 6 halaman 70, di situ membahas mengenai at-ta'min at-tijari. At-ta'min at-tijari atau disebut sebagai asuransi. Bagaimana syariat mensikapi asuransi? Apakah hukumnya halal atau hukumnya haram, dan jenis-jenis daripada asuransi. Yang menghalalkan dengan landasan ta'awun, yang mengharamkan dengan landasan di situ akad tidak jelas, bayar terus nggak pernah sakit, baru sakit langsung nggak pernah bayar, bayar pertama kali langsung sakit parah misalkan. Maka bagaimana hukum fikih mengenai permasalahan asuransi tersebut, apakah diperbolehkan atau tidak? Dan itu ada tarjih, mana pendapat yang terkuat, apakah yang memperbolehkan atau yang tidak memperbolehkan. Dan terakhir di situ juga ada marojik atau referensi. Pembahasan yang ketujuh mengenai permasalahan hukmut tadawi wa mas'uliyatit tabib, halaman 99. Hukmut tadawi, bagaimana hukum berobat dan tanggung jawab seorang dokter. Di situ disebutkan bagaimana hukum berobat. Berobat ini boleh, wajib, atau haram, atau bagaimana. Di situ dijelaskan. Ada juga di situ dijelaskan an-nadhar ilal aurah, ketika berobat dan dokter ini dituntut untuk mengobati anggota tubuh yang termasuk aurat, maka bagaimana hukum Islam mensikapinya, diperbolehkan atau tidak. Yang ketiga, mas'uliyatit tabib, tanggung jawab seorang dokter. Dokter spesialis mengobati di selain bidang spesialisnya, dan terjadi malpraktek atau yang lain sehingga merugikan pasien, maka bagaimana syariat Islam atau hukum fikih mensikapi hal tersebut. Pembahasan nomor 8 halaman 117 adalah pembahasan raf'u
tajhizatil in'as as-sinai, membahas mengenai masalah pengangkatan alat bantu pernafasan. Maka di situ disebutkan apa definisi alat bantu pernafasan, hukum menggunakan alat bantu pernafasan terhadap pasien, dan hukum mengambil alat bantu pernafasan terhadap pasien. Di situ dijelaskan secara lengkap pasien yang bagaimana yang alat bantunya boleh diambil. Semisal pasien ini masih ada kemungkinan hidup, dibantu dengan pernafasan, maka bisa dihukumi wajib memasang alat bantu pernafasan. Atau orang yang dalam keadaan sakaratul maut, jelas-jelas dia sudah mati, katakanlah demikian, sudah mati, sudah tidak ada harapan hidup, alat bantu pernafasan hanya menunda-nunda saja agar jantungnya berdetak, tapi semua sudah tidak normal, otaknya tidak normal, hatinya tidak normal, maka diambil apakah termasuk pembunuhan sehingga menghalangi ahli waris daripada mendapatkan warisan, atau sehingga ketika dihukumi pembunuhan maka bisa menyebabkan kisos dan sebagainya. Di situ dibahas secara lengkap. Pembahasan nomor 9 adalah zira'atul a'dha ba'da qat'iha fi haddin aw kisos, halaman 157, yaitu pembahasan menyambung kembali anggota tubuh yang telah dipotong karena had atau kisos. Seperti kita ketahui di dalam hukum Islam, seorang pencuri potong tangan. Dengan berkembangnya alat-alat kedokteran, maka bisa saja tangan yang sudah dipotong dikembalikan lagi seperti semula. Maka bagaimana pendapat ulama mengenai hal tersebut? Apakah orang yang mencuri sampai 1 nisab di dalam tempat tersembunyi bagi harta tersebut, setelah wajib potong tangan, bolehkah tangan yang dipotong tadi dikembalikan lagi atau tidak diperbolehkan? Banyak pendapat ulama di situ, dan juga tarjih mana pendapat yang kuat dan mana pendapat yang lemah. Yang terakhir ada maroji atau referensinya. Pembahasan yang nomor 10 adalah pembahasan jirohatut tajmil, halaman 179, yaitu pembahasan mengenai operasi kecantikan. Bagaimana syariat menanggapi mengenai hukum jirohatut tajmil atau operasi kecantikan? Ada 2 kriteria, ada yang memang itu dibutuhkan, ada yang memang itu hanya sebagai tahsiniyah, bukan kebutuhan primer. Dalam artian bagaimana? Dalam artian seperti ini, orang yang mengalami kecelakaan sehingga wajahnya rusak, hidungnya tidak di tempat semula, terus melakukan operasi membenarkan ke tempatnya lagi, maka bagaimana hukumnya? Ada juga yang memang orang sehat, orang yang tidak terkena sakit, tidak terkena bencana atau tidak mengalami kecelakaan, tapi tidak puas dengan dirinya sendiri, merasa hidungnya kurang mancung, merasa bodinya kurang seksi, akhirnya melakukan jirohatut tajmil atau operasi kecantikan. Maka masing-masing dari 2 kriteria operasi tadi ada hukumnya masing-masing yang dijelaskan di situ oleh para ulama. Hukum syar'inya bagaimana, dan terakhir juga di situ disebutkan ada marojeknya. Pembahasan yang nomor 11 adalah pembahasan mengenai isti'malu adwiyati manil haidi wal haml, halaman 184. Bagaimana hukum menggunakan alat di dalam mencegah haid dan mencegah kehamilan? Hukum KB bagaimana? Di situ disebutkan istikhdamu adwiyati limanil haid, menggunakan obat untuk mencegah menstruasi. Kita tahu kalau perempuan tawaf itu wajib dalam keadaan suci. Bagaimana kalau dia haji atau dia umroh pengen tawaf tapi sudah waktunya dia menstruasi, karena diketahui dengan tanggal kebiasaannya. Akhirnya dia mengkonsumsi obat yang mencegah datangnya menstruasi. Bagaimana syariat menanggapi hukum tersebut? Ada juga maknul hamal, orang mungkin sangat subur sehingga setiap tahun bisa hamil,
karena ingin memelihara, karena ingin lebih menjaga terhadap kesehatan, karena ingin lebih mementingkan terhadap pendidikan anak-anaknya, akhirnya dia mengkonsumsi obat-obatan yang mencegah kehamilan. Maka bagaimana ulama fikih menanggapi hukum orang yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut atau melakukan KB dengan segala jenisnya? Maka bagaimana pandangan fikih mengenai KB tersebut? Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada hukumnya, dan terakhir ada referensinya. 11 pembahasan yang kami sampaikan, dan silahkan kalian pilih dari 11 tersebut 10 pembahasan sesuai jumlah kelompok kalian. Ditulis ulang, diterjemahkan, dan juga dijelaskan sebagai bahan diskusi, sebagai bahan untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Jika ada yang kurang jelas, ada kemuskilan, ada permasalahan, maka bisa disampaikan di grup kelas kita. Kiranya demikian gambaran secara global mengenai permasalahan masail fiqhiyah al-hadisah.